Nah, oke, kita udah masuk ke episode 3. Yaitu kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan sejarah di Banten, dari kesultanannya hingga apa aja sih peninggalan yang ada di Banten hingga saat ini. Yang pertama itu ada peninggalan dari kesultanan. Nah, pada abad ke-16, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan di Banten. Meski demikian, Sunan Gunung Jati enggak bertindak sebagai raja. Raja pertama Kerajaan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 hingga 1570 adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Lantas apa saja peninggalan Kerajaan Banten yang masih berada hingga saat ini? Yang pertama itu ada Istana Keraton Surosoan. Oke, Istana Keraton Surosoan juga termasuk peninggalan Kerajaan Banten. Istana Keraton Surosoan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banten sekaligus sebagai tempat tinggal para Sultan Banten, guys. Lanjut, yang kedua ada Benteng Spellwitz. Benteng Spellwitz merupakan bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut. Di samping itu, Benteng Spellwitz juga digunakan untuk memantau kegiatan pelayaran. Lanjut, yang ketiga ada Istana Kaibon. Istana Keraton Kaibon. Nah, Istana Keraton Kaibon juga termasuk salah satu peninggalan kerajaan Banten yang masih ada hingga saat ini. Istana Keraton Kaibon adalah tempat tinggal Ratu Aisyah yang merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Lanjut, ada Vihara Avalokitesvara. Salah satu peninggalan kerajaan Banten adalah Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama. Nah, Vihara Avalokitesvara memiliki dinding yang memiliki relief siluman ular putih. Lanjut, yaitu ada Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung Banten berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman. Masjid ini memiliki keunikan yaitu bentuk menara yang mirip dengan mercusuar dan bagian atapnya mirip pagoda. Di bagian kanan dan kiri terdapat serambi dan makam Kesultanan Banten dan keluarganya. Salah satu peninggalan kerajaan Banten yang masih bertahan hingga saat ini yaitu Meriam Kiamuk. Meriam Kiamuk nih sob. Meriam Kiamuk terdapat di dalam benteng Spellwitz. Menurut sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembak yang lebih jauh dan memiliki ledakan yang besar. Walaupun kecil-kecil, tapi dia daya ledaknya lumayan besar juga sob. Itu sangat tidak bisa diragukan lagi ya. Lanjut, yang ketujuh ada Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan salah satu peninggalan kerajaan Banten yang bertahan hingga saat ini. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dan dilapisi oleh keramik dan batu bara. Nah, aku belum tahu, aku selaku orang Banten tapi aku belum pernah sih ke Danau Tasikardi. Atau entah udah pernah tapi aku lupa atau emang belum pernah. Nah, kalian untuk teman-teman semua yang ingin berkunjung ke Banten, teman-teman jangan lupa cicipin makanan khas Banten, yaitu ada yang menurut aku lebih enak banget sih. Itu semuanya enak, tapi dari aku sate bebek di Banten tuh sangat beda banget sob. Itu sangat, wah, kalian cobain deh. Setiap gigitannya tuh ada rasanya sendiri dan gurih, pedes. Udah bisa kebayang deh saat hujan-hujan gini, jadi pengen pulang. Lanjut, sejarah Banten segmen 2. Nah, pada tahun 1913, kawasan situs Kesultanan Banten ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Sesuai dengan terbitnya Ordonasi Perlindungan dan Pelestarian Benda-benda Cagar sebagai pusat pemerintahan kesultanan di masa lalu dan namanya disesuaikan dengan klausul ordonasi yaitu Old Banten atau dalam bahasa Indonesia yang disebut Banten Lama. Nah, Banten Lama memiliki beberapa nama sebelumnya yakni Surasaji atau Surosoan sebagaimana disebut oleh Husein Jajadiningrat. Selain itu pula, jauh sebelum Kesultanan Banten, nama Banten sudah ada disebut dengan Wantan, huruf P berubah menjadi B, sehingga berubah menjadi kata Banten pada masa Belanda. Terjadi perubahan penulisan yakni pada tahun 1640 ditulis Bantam, lalu ditulis Bantang pada tahun
1641 ditulis lagi Bantham. Arti Wantan tersendiri adalah tiang atau sesaka, sementara arti Banten berarti sesaji. Dan adapun arti kata dari Sorasaji memiliki makna raja yang gagah, berani, yang diridhoi Allah. Sedangkan Sorosoan memiliki makna berani membela kebenaran. Lanjut, Banten sebagai pusat istana kerajaan Islam di Banten memiliki luas kawasan kota kerajaan kurang lebih 10 km persegi. Kawasan tersebut dibatasi dengan benteng, kota yang sebagian berbentuk zigzag, yaitu di sebelah utara yang menghadap pantai Teluk Banten, sedangkan sebagian lainnya berbentuk biasa. Di dalam benteng kota kawasan Kesultanan Banten terdapat Istana Sorosoan, Masjid Agung Banten Lama, pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pemukiman, sarana pendidikan, pusat kerajinan, dan pasar dalam dan sarana lainnya. Nah, lanjut ke segmen 3. Berdirinya Kesultanan Banten diawali dengan kekuasaan Kesultanan Demak yang melakukan perluasan hingga wilayah barat. Pada tahun 1524 hingga 1525, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda hingga berhasil membuat wilayah tersebut berafiliasi dengan Demak. Dikutip dari buku Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Woro Misawati pada tahun 1552, Kesultanan Banten akhirnya resmi dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Sunan Gunung Jati. Nah, kehidupan politik kesultanan tersebut juga berkaitan erat dengan pernikahan Hasanuddin dengan putri Trenggono. Setelah meninggalnya Maulana Yusuf pada tahun 1580, perebutan kekuasaan antara anak Maulana Yusuf yang masih muda bernama Maulana Muhammad dengan Pangeran Jepara, pamannya. Dengan bantuan dari golongan ulama, akhirnya Maulana Muhammad berhasil menyingkirkan serangan dari Pangeran Jepara. Nah, setelah melalui masa-masa konsolidasi internal pemerintahan selanjutnya, Kesultanan Banten memfokuskan diri pada perluasan wilayah dan perebutan hegemomi di Selat Sunda dan Laut Jawa dengan Mataram, Portugal, dan Belanda VOC. Nah, itu sob, itu beberapa sejarah yang aku ketahui dari Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa datang sendiri sob. Di Banten itu sangat luas, kalian bisa eksplor apa aja dari budaya yang masih asri dan suku-suku Baduy yang masih sangat yang ingin kalian kunjungi, itu kalian bisa datang banget ke sana, oke? Terima kasih dari saya, Podcast Si Banten. Salam dan terima kasih.